Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita di listrik magnet. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan semua tugas, semua aktivitas kita dengan baik dan juga maksimal. Amin Allahumma amin. Baik, pada meeting sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan hukum Gauss, salah satu metode untuk menentukan medan magnet. Nah, terkait dengan soal-soal latihan, insya Allah akan kita bahas setelah Lebaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan kembali pada materi baru, yaitu potensial listrik. Materi tadi sudah saya share ya di grup, ya bisa sambil dibuka nanti ketika membutuhkan apa namanya karena ada beberapa video ya yang bisa kita gunakan sebagai penambah informasi. Baik, sudah kelihatan ya di layar teman-teman ya. Sudah, Pak. Baik, oke untuk hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan ya yaitu potensial listrik dan juga energi listrik. Oke, slide sudah berpindah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebagai pendahuluan ya teman-teman sekalian, kita tidak asing dengan fenomena yang sangat luar biasa yang menghiasi langit ketika hujan, ya bahkan ketika mendung ya, yaitu fenomena terjadinya petir. Ya mungkin kita bertanya, kenapa kok bisa terjadi petir yang begitu dahsyat, ya? Dan bahkan beberapa pohon yang tinggi, ya, bangunan yang tinggi terkadang kesambar petir. Bahkan orang ya ketika di sawah ada ada yang pernah kena petir. Nah, bagaimana sebenarnya petir itu terjadi? Maka kita simak dulu ya, mudah-mudahan terakses suaranya. Terdengar nggak teman-teman? Tidak, Pak. Ada ya suaranya ya? I-
Iya ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi ini adalah fenomena terjadinya petir. Jadi intinya petir itu terjadi karena beda potensial yang sangat besar ya antara awan ya. Jadi umumnya itu kan ada gesekan antar awan, antar partikel di atmosfer. Kita sudah mengenal ada deret tribolistrik ya. Jadi ketika sebuah benda berinteraksi, maka cenderungnya adalah ada benda satu itu yang melepaskan elektron, ada benda lain yang cenderungnya adalah mudah menangkap elektron. Dan sifatnya itu awan itu akan apa namanya? Akan memilah ya. Jadi istilahnya gini, muatan negatifnya itu akan terkonsentrasi di bagian bawah, sedangkan muatan positif dia akan terkonsentrasi di bagian atas. Sehingga suatu ketika awan apa petir itu terjadi di dalam awan ya. Kadang dari awan ke awan satu ke awan lain ya, jadi antar awan ya, atau dari awan ke tanah di situ. Monggo, Mbak. Nah, kita akan singgung secara konseptual dari teman-teman sekalian. Jadi beda potensial antara awan dan bumi itu bisa sedemikian besar ya. Mungkin nanti setelah Lebaran mungkin saya akan bawakan sebuah alat ya, saya pinjamkan insya Allah yaitu Tesla, mini Tesla. Itu adalah alat untuk mendemonstrasikan bagaimana elektron dalam jumlah besar itu bisa berpindah atau bergerak sehingga menimbulkan petir, suara gemuruh ya. Itu untuk membangkitkan yang kecil aja itu butuh 20.000 volt, apalagi yang setara dengan petir ya, otomatis bisa jutaan volt. Nah, kemudian udara itu bisa menjadi konduktor. Kenapa? Ya, nanti akan kita bahas berikutnya ya. Jadi ketika atom-atom yang terionisasi, jadi atom yang bermuatan, karena apa? Karena ada yang mendapatkan elektron atau menangkap elektron, ada yang kehilangan elektron. Itu dibebaskan mengalir dengan cepat ya. Jadi elektron bisa bergerak dengan cepat, bertumbukan dengan banyak lagi atau kemudian menyebabkan ionisasi yang lebih besar lagi. Nah, aliran muatan yang deras itu akan memperkecil beda potensial. Jadi, karena beda potensial sangat tinggi, alam semesta itu akan mencoba untuk mencari kondisi stabil, ya, sehingga ada aliran muatan yang sangat deras. Disitulah terjadi pelepasan dan juga berhenti, ya, jadi melepas berhenti. Kemudian cahaya menunjukkan adanya energi yang dilepaskan oleh ion-ion dan elektron-elektron bergabung kembali untuk membentuk atom-atom. Jadi ketika sudah terjadi petir gemuruh ya, maka atom penyusun di udara itu akan menjadi atom lagi, tidak ion. Jadi dia menjadi atom yang netral. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana udara itu bisa menjadi konduktor. Nah, udara itu sebenarnya salah satu contoh dari isolator. Sifat isolator listrik itu hanya dapat dipertahankan sampai suatu batas tertentu. Dalam hal ini ya, teman-teman sekalian, udara itu dapat berubah sifat dari isolator kepada konduktor apabila ada tegangan yang melebihi tegangan tembus atau tegangan ambang. Nah, di sini kita kenal dengan electrical breakdown. Ketika kita memberikan nilai tegangan yang lebih besar dari tegangan tembus, maka atom-atom yang ada di dalam udara itu akan terionisasi, sehingga akan lebih mudah untuk menghantarkan arus listrik. Nah, pada kondisi ini udara dikatakan telah mengalami tembus listrik atau electrical breakdown. Nah, ini menjadi alasan kenapa kok kawat penghantar yang terbuka atau telanjang atau pure konduktor yang bertegangan tinggi itu selalu dipisahkan dengan jarak tertentu yang mana
besar jarak pisah antar konduktor tersebut disesuaikan dengan level tegangan kerja dari konduktor tersebut. Kita lihat ya ada istilahnya gardu ya atau ada tiang modelnya seperti ini di kota-kota besar ya antar antar kota antar provinsi. Ya nanti ketika masuk di kampung kabelnya sudah mulai mendekat jaraknya. Ya, kalau model ini jelas tegangan tinggi ya bisa sampai ribuan. Sehingga diatur jaraknya. Kalau ini didekatkan, maka udara menjadi konduktor. Sehingga apa? Terjadi percikan percikan listrik. Nah, salah satu alasannya udara di antara konduktor tersebut tidak mengalami tembus listrik yang tidak diinginkan saat sedang mengalirkan listrik. Jadi untuk prinsipnya adalah untuk keamanan. Nah, kemudian mungkin kita bertanya lagi, bagaimana pesawat terbang? Kalau ia terbang, posisi mendung banyak petir. Nah, kita lihat di sini bagaimana teknologinya. Sama-sama itu tidak langsung terbang. Jika kita tidak sama pada ikut saya pesawat terdapat bagian seperti batang kami untuk keluar seperti besi konstruksi. Meskipun ternyata di sini namun pada lokasi tersebut memiliki fungsi yang tidak tahu tinggal di bagian yang ada di pesawat terbang. Karena hanya pertemukan untuk asupan pesawat dapat terselamatkan dari seperti itu. Itulah sebuah teknologi yang dikenal sebagai static wing. Bagaimana teknologi tersebut bekerja? Kita akan kita bahas pada video kali ini. Sebenarnya pembahasan saya rasa segera kenyang jadi tadi atau statik di stadion kan sebuah teknologi pesan motor listrik memotong kami proses itu bakal dan pesawat baik pada bagian ekor atau pada bagian sayap termasuk winglet saat ini teknologi sudah digunakan di hampir semua pesawat baik pesawat sipil dan militer. Teknologi statik berfungsi untuk memotong listrik statis yang pada badan pesawat untuk memahami bagaimana teknologi statik bekerja kita harus paham terlebih dahulu tentang statis. Statis merupakan energi listrik yang dibuat benda-benda berkontak listrik saling berinteraksi atau bersentuhan. Sebagai contoh, sebuah mekanis digosokkan terus-menerus karena akan memiliki model listrik statis. Sehingga dapat menarik potongan berdasarkan dari rekannya. Listrik statis terbentuk satu jadi gesekan antara bahan pesawat pesawat lagi khususnya pada ketinggian rendah. Bahan pesawat itu akan bergeser ke dan naiknya akan partikel bermuatan listrik. Akibat gesekan tersebut, jadi perpindahan elektron dari bahan pesawat sehingga menghasilkan motor listrik statis pada permukaan badan pesawat. Motor listrik statis tersebut akan semakin banyak seiring lamanya pesawat terbang. Listrik statis berlebihan pada permukaan badan pesawat dapat memicu terjadinya aktivitas listrik yang tidak diinginkan, dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi radio pada pesawat, atau bahkan dapat membuat badan pesawat terbakar. Statik motor listrik statis berlebihan tersebut dapat dialirkan ke setiap unit pertolongan dan dilepaskan ke banyak ke atmosfer, sehingga badan pesawat tidak memiliki kelebihan motor listrik. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara statik bekerja untuk menangkal serangan udara? Dan statik tidak memiliki sifat petir. Ada menunjukkan bahwa jika jatuh berbagai pesawat petir setidaknya satu kali dalam setahun. Saat pesawat petir seharusnya trafik kolana menyampaikan potensi seperti yang statik akan mengalihkan pasangan petir pada pesawat. Saat terjadi pesawat, statik akan bekerja secara simultan untuk membuat listrik berlebihan. Jadi sekarang petir yang tempel pada badan pesawat sehingga meningkatkan pesawat dari resiko maka akibat serangan petir. Meskipun pesawat sudah dilengkapi dengan teknologi static wing, kumpulan awan
muatan listrik tetap menjadi menimbulkan dalam terbahan. Pasalnya muatan listrik bertegangan tinggi dihasilkan oleh kegiatan mesin dapat mempengaruhi kelistrikan besar, sehingga menimbulkan penderian ini dari untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada pesawat. Itulah pembahasan kita akan mengenai pada pesawat. Dan informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini adalah teknologi yang digunakan di pesawat ya, static weak. Dia mampu melepaskan kembali partikel atau elektron yang dikenainya. Sehingga badan pesawat tetap menjadi netral. Tetapi ya tetap ketika sangat besar ya tetap bahaya juga. Sehingga dalam posisi tertentu pesawat itu tidak bisa landing atau take off. Nah, kemudian pada pokok bahasan kita itu adalah energi potensial listrik ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita pertama akan lihat bagaimana dua plat bermuatan, ini bermuatan positif ya, yang satunya bermuatan negatif. Maka arah medannya keluar dari yang plat positif menuju ke plat yang negatif. Nah, di sini kita paham bahwasanya medan listrik dengan simbol E itu adalah gaya persatuan muatan. Jadi E sama dengan F dibagi dengan Q. Nah, potensial listrik, yaitu bahasanya simbolnya V besar, dapat dinyatakan dengan energi potensial EP, kadang di beberapa buku PE, potensial energi, persatuan muatan, yaitu Q. Nah, kita lihat di sini, jika muatan titik, yaitu Q, pada titik A, di sini ada titik A dan titik B ya, memiliki energi potensial listrik yaitu EPA atau PEA, maka potensial listrik pada titik A kita simbolkan dengan VA itu dapat dinyatakan PA sama dengan EPA, maka di sini EPA ya, jadi energi potensial di titik A dibagi dengan muatannya. Ini adalah besar potensial listrik ya, besar energi potensial listrik. Nah, ini hubungannya. Jadi potensial listrik sama dengan energi potensial dibagi dengan muatan. Nah, di sini kita akan melihat lebih dalam bagaimana selisih potensial antara dua titik. Jadi kalau ini simbolnya yang PA adalah EP titik A dibagi muatannya, yang titik B juga sama. PB sama dengan energi potensial titik B dibagi dengan muatan di titik muatan ini. Ya. Nah, selisih potensial listrik antara dua titik A dan B sama dengan negatif dari kerja WAB. Berarti ini ya, VAB sama dengan VA min VB sama dengan negatif WAB dibagi dengan muatan. Nah, kalau kita balik, ya ini kan AB kan kita akan melihat bagaimana VBA, potensial B ke A. Ya, jadi VB dikurangi dengan PA. Nah, ini kita balik. Ini kan tadi VAB, ini VBA, maka ini menjadi, ini negatif menjadi positif, yaitu VBA dibagi dengan muatan. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan di sini ya, teman-teman sekalian, ini kita berikan ilustrasi, yaitu energi potensial gravitasi. Di sini ada dua benda yang batu agak kecil, yang satunya agak besar. Dia berada pada posisi ketinggian yang sama halnya dengan yang di sini. Ya, titik A ada dua muatan Q sama 2Q. Maka ketika ditanya energi potensial mana yang paling besar, ya yang sini, yang batu yang lebih besar, yaitu sini MGH, di mana M-nya lebih besar. Sama halnya dengan listrik. Energi potensial listrik paling lebih besar yang memiliki muatan yang positif 2Q. Ini kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan berada pada ketinggian apa namanya bendanya sama, ya. Satu ini bendanya di posisi A lebih tinggi, posisi B lebih pendek. Ditanya mana yang lebih besar energi potensialnya? Tentunya yang lebih besar adalah yang posisi A. Kenapa? Karena dia berada pada posisi yang lebih tinggi. Nah, dengan dua ilustrasi ini, teman-teman sekalian kita bisa
apa namanya mengkaitkan dengan energi potensial listrik. Jadi di sini kalau yang ini dua partikel bermuatan dengan posisi yang sama ya dengan jarak plat positifnya, maka yang 2Q lebih besar energi potensialnya. Yang sini juga sama, A sama B. Mana ini kedua muatan yang sama? Berapa? Atau yang mana yang lebih besar energi potensialnya? Tentunya yang A. Ya, kenapa? Karena dia dekat dengan sumber apa nama dekat dengan medan positifnya. Nah, ini sebagai ilustrasi ya tadi ketika dari A ke B maka ada kerja dari A ke B. Ini juga sama ilustrasi yang tengah ini. Jadi ketika ada partikel ini bermuatan ya dari B ke A ini muatan positif maka partikel ini akan cenderung bergerak ke kanan. Kenapa? Karena dia mendapatkan gaya eksternal ya. Ada medan eksternal, ada partikel bermuatan positif, maka dia akan bergerak istilahnya menjauhi ya sama-sama ke kanan. Suatu ketika ya partikelnya bermuatan punya energi dia bergerak ya lintasan melintasi di sini ya mungkin dari A ke B bentuknya seperti ini nggak lurus ya. Nah ini beda kasus lagi. Nah kemudian konsep mendasarnya di sini kalau kita punya dua titik titik A dan B dengan jarak RA dan RB maka potensial listriknya adalah ini rumusnya. Seperempat pi epsilon nol atau K, kemudian Q dibagi dengan RA. Ingat potensial listrik ini adalah besaran skalar. Dia tidak punya arah, dia cuma punya besar. Kalau dia muatannya positif, maka potensialnya juga positif. Kalau muatannya negatif, maka potensialnya ikut negatif. Contohnya sini, VB negatif seperempat pi epsilon nol, Q dibagi dengan R jaraknya. Nah, itu tadi adalah kasus muatan tunggal. Bagaimana kalau banyak muatan? Tentunya kita jumlahkan langsung saja ya. Jadi misalkan di titik P ini ya, di sini ada banyak muatan, berapa sih potensial listrik di titik P? Cukup ya, kita jumlahkan potensial listrik muatan satu tambah potensial listrik muatan dua, muatan ketiga dan seterusnya sehingga simbolnya seperti ini seperempat pi epsilon nol sigma I dibagi dengan RI. Jadi yang ini RI itu adalah titik P ke muatannya ya. Nanti kita bisa mengkaitkan dengan bagaimana kalau muatannya adalah distribusi kontinu, maka sigma diganti dengan integral. Nah, kemudian usaha. Usaha untuk memindahkan muatan. Sama halnya kalau kita berusaha untuk memindahkan suatu benda dari jarak sekian sampai ke sekian berapa. Nah, di sini dalam listrik juga sama. Ya, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji di aksen dari titik A ke titik B itu akan dipengaruhi oleh sumber muatan Q. Kenapa? Karena ini akan menjadi yang sumber muatan sumber itu akan mempunyai medan listrik. Nah, sehingga di sini WAB simbolnya ya WAB dari A ke B sama dengan WAB energi potensial akhir EPB kurangi energi potensial posisi awal atau EPA. Nah, langsung saja ya. Jadi ini kan WAB sama dengan seperempat pi epsilon nol Q aksen dikali dengan Q ya, nah, atau Q aksen bagi RB posisi akhir kurangi dengan seperempat pi epsilon nol Q aksen per RA. Ini saya kira sangat simpel. Nah, kemudian ini adalah tadi ya, ini adalah usaha. Maka pada dasarnya energi potensial listrik itu rumusnya ini ya EP sama dengan seperempat pi epsilon nol Q aksen atau Q1 Q2 dibagi dengan jarak. Ini adalah apa namanya energi potensial listrik. Kalau gravitasi kan MGH sama ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian terkait dengan energi potensial listrik ini ilmuwan zaman dulu ya tahun 1745 hidupnya sampai dengan 1827 yaitu Alessandro Volta ya ini apa namanya ilmuwan fisika yang menemukan dengan istilahnya elemen volta. Nah, di sini dia
menemukan baterai listrik ya, kemudian disingkat untuk mengenang jasa beliau, maka nama beliau itu dijadikan satuan, yaitu volt. 1 volt itu setara dengan 1 joule per kolom. Ya. Nah, karena dalam listrik statis itu kan muatannya kecil-kecil, terus bagaimana kita buat atau disiasati dengan menjadikan EV 1 elektron volt sama dengan ya ini elektron 1,6 10 pangkat negatif 19 Joule. Nah, jadi 1,6 10 pangkat min 19 Joule itu setara dengan 1 elektron volt. Nah, di sini ada tabel bagaimana kita bisa membayangkan ya. Jadi ini adalah petir. Petir dari langit ke tanah yaitu sampai dengan 10 pangkat 8 volt. 10 pangkat 8 volt itu kalau juta itu 10 pangkat 6. Berarti ini 100 juta volt. Sehingga jelas berbahaya sekali kalau suatu bangunan yang tinggi tidak dipasang dengan penangkal petir. Ya, penangkal petir yang sederhana atau yang penangkal petir yang teknologi terbaru yang sangat bagus sekali. Ada juga jaringan tegangan tinggi PLN ya. Dari apa yang pakai tiang besar-besar itu ya gardu itu ordernya 10 pangkat 5 100 ribuan ya 100 ribu sampai dengan jutaan. Kemudian untuk starter mobil atau mobile ignition yaitu adalah 10 pangkat 4. Ya, jadi mobil itu ya ada pembangkitnya lagi. Ya, tegangan aki yang 12 volt kemudian ditambahkan lagi ya high voltage ya sehingga sampai dengan 10 ribuan. Rumah kita ada kulkas, ada TV, itu perangkatnya membutuhkan daya listrik atau energi potensial dengan order 220. Apa ordernya adalah 10 pangkat 2 atau 220 volt. Nah, kemudian ada juga yang baterai. Kalau baterai itu apa namanya? Tegangan kecil. Baterai itu rata-rata 1,5 volt. Ya. Ada juga yang 9 volt itu yang batu agak kotak yang besar, besar itu ya. Tapi rata-rata baterai itu ya 1,5 volt. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah partikel bermuatan berada di dalam medan listrik, dia bergerak dari A ke B dengan posisi melawan. Ya. Nah, sebuah partikel bermuatan positif digerakkan oleh sebuah gaya luar dari A ke B. Nah, dalam perjalanannya ini partikel akan mendapatkan gaya listrik yang besarnya muatan itu dikali dengan E. Jadi dia akan mendapatkan gaya dari di sini ya. Jadi di sini ada F, F-nya sini karena dia muatannya apa namanya muatan Q ya. Kemudian di sini ada Q 0 kali E karena pengaruh medan listrik, sedangkan yang F ini adalah gaya yang dikeluarkan oleh partikel. Nah, kerja atau usaha yang harus dilakukan oleh gaya luar, yaitu F, terhadap medan listrik untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke B itu kan jaraknya ds. Jadi asumsikan ini adalah ds. Maka dw ya, dw itu ya istilahnya ya, apa namanya diferensial W sama dengan negatif F dot ds. Rumusnya dari mana? Rumus dari mekanika. W sama dengan F kali dengan S, F dot S. Maka kalau di sini ya, dw sama dengan negatif F dot ds. Jumlah perubahan. Nah, kalau kita kembangkan lagi, teman-teman sekalian, yaitu kaitannya dengan jumlah perubahan energi potensial listrik, yaitu EP, maka kita bisa mengkaitkan di sini tadi, delta EP sama dengan energi potensial akhir yang titik B, kurangi energi potensial awal, yaitu EPA, sama dengan, nah di sini kita bisa mengubahnya di sini ya, karena dW sama dengan delta EP, maka di sini integral dari titik A ke titik B, F dot ds. F-nya berapa? Q kali E. Ya, muatan kali dengan medan listrik. Dari sini. Nah, jika dimisalkan titik A itu terletak di titik yang tak terhingga jauh ya, maka energi potensial titik A itu pasti nol. Ya, kenapa? Karena pembaginya R-nya kan nol. R-nya besar sekali.
Sehingga energi potensial titik B menjadi seperti ini. Jadi energi potensial titik B sama dengan negatif integral dari tak hingga sampai titik B QE dot ds. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya luar yaitu F ini besarnya sama dengan gaya listrik yang melawannya. Itu. Nah, kita kembali ke persamaan ini. Energi potensial titik B sama dengan integral dari tak hingga ke B QE dot ds. Nah, kemudian kita akan kembangkan di sini teman-teman ya. Jadi kalau Q tadi kan P sama dengan energi potensial dibagi Q ya. Maka di sini, nah kalau kita kaitkan yang sebelah rumus ini, QE ya, maka Q ini pindah ke sini. Ya, jadi EP dibagi Q adalah potensial. Sama dengan negatif integral E dot ds. Ya, rumusnya ini. Kemudian beda potensial antara dua titik A dan B dalam medan listrik ya dapat dinyatakan seperti ini. Delta V sama dengan PB min VA sama dengan integral dari A ke B E dot ds ya sama dengan beda potensial titik B A. Nah, di sini jika medan listriknya homogen untuk memudahkan dalam analisis ya kita buat E-nya homogen meskipun belum tentu homogen ya. Dan besar perpindahan itu adalah ds sama dengan D, ya, maka diperoleh persamaan ini. VBA sama dengan negatif integral AB E dot ds sama dengan E-nya konstan. Kenapa? Karena dia homogen, maka kita keluarkan dari integral min E integral AB ds. Nah, kalau A ke B itu sama dengan perpindahan nilainya D cukup ED. Jadi VBA sama dengan negatif medan listrik kali dengan jarak perpindahan. Sehingga kalau kita balik E ya dari sini ya, yang negatif ED sama VBA, maka E sama dengan negatif VBA dibagi dengan D. Jadi potensial dibagi dengan dimensi jarak. Nah, lebih lanjut teman-teman sekalian, biar lebih istilahnya lebih menarik dalam sainsnya, maka kita kembangkan rumus dasarnya ini, kemudian dV kita kembalikan ya. Ini kan apa namanya? Kita bisa mengubahnya menjadi integral atau diferensial. Jadi di sini kan. Jadi V sama dengan EP per Q sama dengan negatif integral E dot ds. Kalau integralnya kita hilangkan, artinya kita diferensialkan kembali. dV, diferensial dari integral ya hilang kan. Ya, jadi dV sama dengan negatif E dot ds. Nah, dalam ruang itu ada ruang sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Maka ds ini bisa kita uraikan. Ya, negatif E arah sumbu X ya EX DX tambah EY DY tambah EZ DZ itu. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya, tadi di sini E adalah tadi rumusnya ini ya, E sama dengan negatif potensial dibagi dengan D. D-nya adalah ds sehingga E sama dengan min dV dot ds. D per ds ya ds ini adalah sumbu X ya, do X, do Y, do Z atau dx, dy, dz ya. Sedangkan V-nya ya V ya. Sedangkan ini adalah arah ya, I, Y, Z. Sehingga dalam matematika itu ada istilahnya gradien. Gradien itu simbolnya ini. I, do X plus Y vektor satuan, do Y plus Z vektor satuan, do Z. Sehingga paling gampang rumus akhirnya adalah E medan listrik arah sumbu X ya do V per do X ya. Kita diferensialkan secara parsial. Ini sebenarnya diferensial cuma untuk membedakan diferensial biasa sama yang parsial simbolnya menjadi do. Do V do X yang Y do V negatif ya negatif do V do Y ini negatif do V per do Z. Nah, nanti akan ada contoh mungkin besok-besok kita contohkan. Nah, di sini teman-teman sekalian potensial listrik oleh beberapa muatan. Karena faktanya nggak mungkin muatan cuma satu, pasti banyak muatan. Maka berapa potensial listrik di titik P karena banyak muatan ini, ya. Maka kalau seperti ini teman-teman harus mencari jarak. Tadi kan P adalah besaran skalar, cukup dijumlahkan, ya. V1, V2, V3. Nah, kita butuh jarak.
ya. Jadi titik P dengan koordinat R yang Q1 R1 ya cukup R dikurangi R1, R kurangi R2, R kurangi R3 ini adalah jarak ya. Jarak partikel satu ya atau posisi partikel satu ya. Kemudian kita masukkan sini rumusnya. P1 ya ini ya seperempat pi epsilon 0 Q1 dengan jaraknya. Yang dua Q2 per jaraknya, Q3 per jaraknya. Ini adalah potensial listrik yang diakibatkan karena beberapa muatan titik. Nah, nah berikutnya kita akan melihat bagaimana istilah apa namanya ekuipotensial. Ya nanti akan menjadi bagian dari penugasan atau praktikum pakai simulasi ya. Nah, posisi dalam ruang yang memiliki nilai potensial sama membentuk suatu permukaan yang kita kenal dengan ekuipotensial, baik kasusnya 3D ataupun 2D, maksud 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, untuk muatan titik dalam ruang, kalau dalam ruang itu kan pasti 3 dimensi ya, maka permukaan ekuipotensialnya akan berbentuk bola. Kalau muatan titik dalam bidang 2 dimensi, maka membentuk garis yang namanya garis ekuipotensial berupa lingkaran. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini nah, partikel bermuatan ya satu, maka dia kalau dalam ruang dia membentuk sebuah permukaan bola, ya ekuipotensial. Maka dia titik sini ya, yang titik sini dalam ini bentuk lingkaran atau bola ini dia mempunyai potensial yang sama. Titik A, titik B, titik C juga sama. Ini permukaan ekipotensial. Kalau bentuknya 2 dimensi ya kita buat lingkaran. Yang selingkaran ini dengan jari-jari yang sama ini potensialnya sama. Yang sini sama. Tapi kalau yang sini paling ini dekat dengan positif sama ke sini ini berbeda. Semakin menjauh semakin kecil potensialnya. Potensial positif ini simbolnya cuma apa? Lambang ya, panahnya keluar, negatif panahnya masuk. Nah, kalau dua potensial dua sumber listrik ya seperti ini, ya dia membentuk garis, ini dia akan membentuk interaksi sehingga gambarnya seperti ini. Yang titik sini teman-teman biasanya ya ini positif negatif dia akan saling mengurang sehingga titik yang ini tengah-tengah ini pembaginya adalah ekipotensial dengan potensial nol. Nah, ini tadi ya, ini untuk apa namanya menggambarkan bagaimana permukaan ekipotensial. Nah, ini dalam bentuk apa namanya simulasi nanti silakan menjadi bagian untuk memperkuat dalam simulasi PET. Ya, ini enggak PET ya, tapi tambahan secara teoritis. Jadi ini adalah dua partikel bermuatan. Kalau nanti dipilih dipol, ya, kemudian kita munculkan, maka garis-garis yang ini teman-teman, ini adalah yang mempunyai yang tengah sini ya, ini adalah ekipotensial. Nah, ilustrasinya bagaimana untuk membayangkan? Jadi kita kenal ada peta topografi. Yaitu peta topografi itu peta yang memiliki ketinggian sama. Kalau ketinggian yang sama dari pusat bumi ya maka dia mempunyai energi potensial yang sama. Dalam listrik juga sama. Ya, ada garis ekipotensial. Titik itu mempunyai potensial listrik yang sama. Jadi ini kalau dulu pernah praktikum di geografi ya di SMA, kita bisa dikenalkan guru kita untuk melihat peta topografi. Nah, di sini sebagai contoh ya Sierra Nevada di California itu mempunyai kontur kesinambungan. Jadi kalau satu garis ini mempunyai ketinggian yang sama, tapi kalau teman-teman dari garis yang tebal, garis yang kecil ini pasti ketinggian yang sama. Entah itu turun dulu, kemudian naik lagi, ya, kemudian melewati sungai, melewati jurang, ada gunung. Nah, itu sudah berbeda lagi sehingga mengubah potensial gravitasi. Nah, berikutnya sebagaimana sudah saya singgung tadi, bagaimana potensi listrik untuk muatan yang terdistribusi kontinu. Nah, kita kembangkan. Karena faktanya itu kan nggak muatan titik. Pasti ada muatan yang bentuknya kabel, bentuknya plat, bentuknya volume. Terus bagaimana ya? Sudah kita kembangkan dari sigma. Ya, ini kan tadi rumus dasar ya. Kalau cuma satu ya seperempat pi epsilon 0 Q per R. Kalau banyak muatan disigmakan, kalau muatannya banyak dalam bentuk distribusi kontinu, maka sigma kita ganti dengan integral. Ya, yang Q menjadi dq per R. Dq-nya bagaimana? Tergantung bentuknya. Kalau dia muatan panjang, maka dq lambda dl. Muatan luas, dq sama dengan
sigma dA bentuk volume sama dengan rho dTau. Nah, di sini. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, ini adalah apa namanya terapannya, rumusnya seperti ini sudah saya singgung tadi ya. Tinggal kita rumus pokoknya yang ini, kemudian kasus yang kita hadapi apa yang sini. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan kaitannya dengan potensial listrik. Halo teman-teman, bisa diikuti? Mohon konfirmasinya. Belum, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan praktikumnya atau mungkin penugasan ya ini saya belum kasih soal-soal dulu ya. Nanti silakan dipahami secara konseptual dulu. Nah, untuk kegiatan praktikumnya ini juga sifatnya simulasi untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Lanjutan yang kemarin ya sudah saya share kemarin kan baru hukum kolom simulasi gampang. Nah, nanti silakan dibuka apa namanya pet Colorado-nya ya. Nanti di sini ada kalau kita buat sini ya, kita buka, saya share dulu lagi. Nah, ini adalah simulasinya. Nah, nanti bagaimana muatan positif, muatan negatifnya ya. Nah, di sini kan muncul kan. Nah, kemudian kalau di sini kita ukur mana sih? Ya, kalau cuma satu kita kembali lagi di sini. Ya, di mana dia apa namanya yang mempunyai potensial sama. Di sini kan 22,53 volt. Nah, kan pasti ada yang sama kan? Nah, di sini akan membentuk sebuah garis itu. Hmm. Nah, ini kemudian teman-teman nanti silahkan ya buat model dengan simulasi yang sudah saya apa tadi tunjukkan. Nah, ini adalah modelnya. Nanti teman-teman bisa mengetahui atau prinsip ya bagaimana ekipotensial. Kalau kita menggunakan yang saya share tadi, aplikasi yang ini saya kira juga bagus ya. Ini. Nah, di sini ada beberapa muatan yang kita pilih. Ya, kalau bentuknya dipol, kalau dipol itu muatannya dua. Ya, ada dua muatan. Kemudian kita ingin melihat bentuknya adalah ekipotensial. Nah, nah seperti ini. Kita bisa mengubah jaraknya. Nah, ini. Kemudian kita bisa mengubah arahnya. Ini adalah X, ya, sehingga nggak kelihatan. Ini adalah Z, ya. Kemudian ini adalah yang Y. Ini adalah bagaimana kita melihat. Nah, ini bisa kita apa namanya ganti macam-macam ya. Ada bentuknya ring, ya. Gimana? Ini kan untuk menambah. Jadi yang garis ini sebenarnya dia potensialnya sama, ya. Untuk yang muatan ini. Tapi kalau yang sini pasti dia muatannya atau potensialnya adalah nol, gitu. Hmm. Baik, ini dari saya. Mungkin dari asisten praktikum sudah bergabung atau belum nih asisten praktikumnya? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin bisa diterangkan dulu untuk yang penjelasan teknisnya ini cuma simulasi ya, simulasi tidak begitu apa namanya membuang energi. Nanti bisa dicoba. Silakan ditambahkan, Mbak, informasinya. Halo, asisten praktikum, ada yang mau ditambahkan? Kegiatannya adalah teman-teman membantu adik-adik kelas istilahnya ya.
Karena kakak Asprak itu kan semester 6, adik-adik kelasnya semester 4. Ini akan istilahnya saling berbagi informasi, ya, saling belajar konsep kelistrikan, ya, untuk mempelajari konsep potensial listrik, ada ekipotensialnya, ya. Ini baru sebatas konsep luarnya, itu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman semua atau dari asisten praktikumnya, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Oke, silahkan. Untuk UTS-nya itu akan dilaksanakan kapan, ya, Pak? UTS nanti akhir, nggak mungkin ya, nggak mungkin bulan ini, tapi setelah Lebaran, ya. UTS-nya nanti teman-teman bolehlah buka catatan atau buka buku, ya. Ingat ya, buka buku, ya, boleh. Jadi nanti silakan buka kalkulator juga boleh atau Excel juga boleh. Yang tidak boleh adalah teman-teman kerjasama dengan teman sebangkunya atau sebelahnya. Nanti akan terpisah, jadi kita punya dua kegiatan ya. Listrik dinamis itu ada ujian blok satu, kemudian listrik statisnya blok 2. Karena kita ini kepotong puasa sehingga materi itu saya sesuaikan. Kita santai saja teman-teman. Yang jelas konsep utama adalah kelistrikan dan juga kemagnetan. Itu. Ini membekali teman-teman nanti terutama di bagian kemagnetan ada beberapa percobaan yang sifatnya menarik ya. Gak cuma kemagnetan, listrik juga menarik ya. Sehingga membekali bagaimana mengajarkan konsep listrik magnet di sekolahan. Jadi belum belum apa masih kalau listrik statis ini kan baru potensial. Nanti pekan depannya atau mungkin setelah Lebaran kita belajar konsep dipol listrik. Ya, saya kira itu penting sekali karena bisa kita integrasikan dengan kimia. Ya, setelah dipol listrik kita akan masuk kapasitor. Nah, setelah itu baru kita ujian bloknya. Mungkin ujian bloknya apa namanya tetap saya pisah ya listrik statis sama listrik dinamis ya berarti dua meeting itu kita gunakan. Setelah itu baru kita masuk ke konsep kemagnetan gitu. Hmm. Baik, ini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, ada lagi? Silahkan, secara konseptual, silahkan. Atau mungkin ada yang mau tanya terkait dengan tugas kemarin, silahkan. Ya, Untuk presensinya sekarang atau nanti di akhir nih, Pak? gimana? Presensi, Bapak. Presensi nanti aja, nanti. Ini saya tambahkan dulu masih ada waktu kan? Karena tugasnya praktikumnya simulasi nggak gitu, nih kita ngejar waktu juga biar lebih mantap ya. Ini gampang kok. Hmm. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kita akan bahas konsep dipol listrik. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita review dulu, yaitu konsep medan listrik. Medan listrik itu kan rumusnya kan E sama dengan K Q per R kuadrat. Kalau cuma satu, kalau banyak muatan, maka kita jumlahkan. Ya, sigma. Ingat, medan listrik itu vektor, maka kita menggunakan vektor. Operasinya vektor atau vektor satuan di sini ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita kembangkan lagi, ya, vektor di sini ya, ini sebenarnya vektor satuan itu ya, apa namanya, selisihnya dibagi dengan besarnya. Kalau kita kembali ke yang awal itu kan EP sama dengan seperempat pi epsilon nol muatan dibagi dengan jarak kuat pangkat 3 dengan vektor vektor satuannya. Ya, nanti dijumlahkan. Kemudian untuk yang vektor potensial juga sama. Ya, potensial ini kalau cuma satu ya K Q per R, kalau banyak disigmakan. Kemudian operasinya tidak pakai vektor. Nah, sehingga kalau sini harus hati-hati di dalam menjumlahkan. Arah ini harus ditentukan. Kalau sini ya tidak usah. Ya langsung dijumlahkan. Kalau positif potensialnya positif. Kalau negatif potensialnya negatif. Nah, apa itu definisi dipol listrik?
Jadi dipol listrik itu dua partikel bermuatan sama besar cuma beda. Satunya positif, satunya negatif. Sama dengan manusia. Manusia kan sama-sama manusia tapi beda jenis kelamin. Nah, tadi kan pasti muatannya berbeda. Nah, karena muatannya sama besar, tandanya berlawanan akan saling menghilangkan. Sehingga muatan keseluruhan sistem dipol ini adalah nol atau dia sifatnya netral. Nah, kita akan analisis ya teman-teman sekalian dua partikel bermuatan yang ini adalah positif, ini negatif, terpisah jaraknya 2A. Berapa sih medan listrik di titik P akibat dipol listrik ini? Ya, secara vektor ya E1 tambah dengan E2. Ingat positif dia arahnya menjauh, yang negatif arahnya menuju ke muatannya. Sehingga E1 arahnya ke atas, E2 arahnya ke bawah. Berapa totalnya? Kita gunakan vektor, sehingga E-nya jelas arahnya ke kanan. Ini operasinya EP sama dengan E1 tambah E2. Nah, kita gunakan tambahan Pitagoras. Jadi E1 dan E2, kalau kita kembangkan ya, ini kan kalau kita arahkan ini ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y. Yang sini juga sama, E2 ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y. Nah, karena besarnya sama, satunya arahnya ke atas, satunya ke bawah, maka komponen sumbu Y saling menghilangkan. Sehingga tinggal komponen arah sumbu X yang arah nilainya pastinya E1X, E2X itu sama. Ya, sehingga kita di sini E1, E2 adalah arah sumbu X-nya. Nah, berapa jaraknya? Ini kan R, ya. R sama dengan Y kuadrat tambah A kuadrat kemudian diakar, ya. Pitagoras. Nah, rumusnya R kuadrat, maka akarnya sudah hilang. Langsung dimasukkan Y kuadrat tambah A kuadrat. Ya, ini rumusnya. Rumus E1, E2. Nah, di sini membentuk sudut. Ini theta, ini theta. Kita harus menguraikan arah semu X. Maka dikali dengan cos. Ini juga sama dikali dengan cosnya. Ya. Sehingga 2E1 cos theta adalah medan listrik di titik P karena dipol listrik. Nah, untuk yang cos itu adalah samping dibagi miring. Maka A dibagi dengan R. Ya, R-nya ini, R-nya adalah Y kuadrat tambah A kuadrat di akar atau pangkat setengah. Kita masukkan EP sama dengan 2E1 cos theta, 2. Nah, ini medan listriknya K atau seperempat pi epsilon nol Q dibagi dengan R kuadratnya, Y kuadrat plus A kuadrat, kali cos. Cosnya adalah A dibagi dengan Y kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah. Nah, kita operasikan teman-teman sekalian. Ya, jadi EP sama dengan ini ya, ini kan seperempat pi epsilon nol, ini 2 di A, ini pangkatnya pangkat satu, pangkat setengah, dijumlahkan menjadi pangkat satu setengah atau 3/2. Nah, dalam kasus ini pasti, jadi di polistrik itu jaraknya itu sangat dekat banget, sedangkan titik P ini jaraknya jauh, sehingga yang kita pertimbangkan adalah arah sumbu Y-nya atau jarak Y-nya, sehingga yang A ini dianggap nol. Kenapa? Karena memang kalau dibandingkan ibaratnya ini adalah 1 meter, yang ini adalah 1.000 kilometer. Nah, di situ atau 1.000 meter, nggak mungkin. Ya mungkin apa ketika dibandingkan maka yang A ini dihilangkan sehingga medan listrik pada dipol ini ya ini nilainya adalah K. K ini adalah sini yang seperempat pi epsilon nol 2 Q A muatan Q ya kali dengan A jaraknya di sini jarak setengahnya ya ini kan 2A kan jarak setengahnya dibagi dengan Y kuadrat itu bisa dipahami ya. Nah, setelah konsep dipol listrik, maka kita kaitkan momen apa dipol listrik untuk medannya. Sekarang bagaimana kalau dipol listrik kita tinjau dari potensialnya? Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi asumsikan ini titik P jauh, ya. Ini dipol listrik, muatannya besarnya sama tapi beda jenis, satunya negatif, satunya positif.
terpisah jaraknya L, tadi kan 2A ini ganti L, maka potensial listriknya adalah ya sudah kita kan cuma 2, tinggal dijumlahkan secara sigma. Ya, jadi ini seperempat pi epsilon 0, sigma QI bagi RI. Nah, ini yang Q1 ya, ini misalnya di sini ya. Caranya kan kalau potensial kan tidak butuh arah ya. Dia besaran skalar ya, cuma besar ya. Cukup ini berarti jaraknya berapa? Ya. Ini adalah R, maka Q dibagi R tambah dengan ini negatif. Kita pertimbangkan ya, negatif min Q dibagi dengan jarak di sini, yaitu jaraknya adalah R plus delta R. Ini. Nah, kita operasikan ya ini Q-nya keluar ya. Sehingga ini adalah R plus delta R, kita samakan penyebutnya, sehingga potensial listrik pada dipol listrik adalah ini. Q dibagi 4pi epsilon 0, delta R bagi R kali R plus delta R ini belum selesai. Ini baru analisis awal. Ya. Nah, dari sini teman-teman, kita akan sederhanakan lagi. Ingat, ini R, ini jarak titik P ke dipolnya itu lebih besar daripada jarak partikel dipol itu sendiri ya, min Q sama positifnya cuma L. Ini R-nya tuh besar banget. Kalau kita lihat bandingan dengan trigonometri, delta R, ya ingat delta R di sini, ini sudutnya di sini, maka di sini apa? Ini kan ibaratnya kan sisi samping, ya ini samping, ini miring, ini depan. Maka delta R sama dengan L dikali dengan cos theta. Nah, sehingga R ini pasti lebih besar daripada delta R, maka R ini setara dengan L cos theta. Kita masukkan sehingga VP sama dengan ini QL. Ya ingat ya, QL itu adalah hasil kali dengan apa namanya? Sini Q dengan L ya. Ini kan R delta R itu kan L cos ya. Sehingga di sini kita ganti dengan ini ya L cos theta. Jadi kan ini kan awalnya ya Q dibagi 4pi epsilon 0. Nah, ini kita pisah ini cuma K-nya di sini atas seperempat pi epsilon 0. Yang Q ini kita geser, yang delta R-nya kita ganti dengan L cos ya dibagi dengan ini R kuadrat. Delta R-nya nggak usah. Kenapa? R-nya besar banget. Ya, delta R-nya kecil. Sehingga rumus untuk potensial listrik pada dipol listrik ya rumusnya ini. Ya, nanti QL ini akan disederhanakan menjadi P. Nah, istilahnya momen dipol. Momen dipol ini rumus awal tadi ya teman-teman ya. Jadi potensial listrik pada dipol listrik rumusnya ini seperempat pi epsilon 0 QL cos theta dibagi R kuadrat. Nah, sudut antara 0 sampai dengan 90 itu V-nya pasti nilainya net positif. Lebih dari itu 90 sampai 180 itu nilainya negatif. Nah, dalam bentuk sederhana QL ini merupakan momen dipol. Ya, jadi ada dipol listrik biasa, ada momen dipol. Momen dipol itu P simbolnya sama dengan QL. Bergerak arahnya dari muatan negatif ke muatan positif secara vektor. Sehingga rumus tadi yang tadi agak umum, kemudian kita ganti menjadi seperti ini ya. P menggantikan QL. Yang seperempat pi epsilon 0 bisa kita ganti dengan konstanta atau K. Itu. Nah, terapan dari momen dipol ini kasusnya adalah pada apa namanya biologi molekuler. Ada H2O, ya, HCl, NH3, NH, kemudian CO. Ini ketika dihitung ya ini nilainya, ya momen dipolnya kolom per kilometer, ya. Air itu 6,1 kali 10 pangkat min 30, itu dan seterusnya. Nah, ini adalah arah momen dipol, teman-teman sekalian, dia bergerak dari muatan negatif ke muatan positif. Kalau H2O juga sama, negatifnya ini, kemudian positifnya ada ke atas, maka dia arah P-nya ke atas. Jadi momen dipol itu adalah apa vektor, ya arah vektor P dari muatan negatif menuju muatan positif. Nah, bagaimana jika dipol listrik itu berada dalam medan listrik? Nah, jadi ini
dipol listrik ya, dua muatan sama besar tapi beda muatan, satunya positif, satunya negatif. Kemudian ada medan listrik, maka otomatis tadi kan ada gaya listriknya, gaya akibat interaksi dengan medan. Kalau ini muatan positif, medannya ke kanan, maka dia akan geraknya ke kanan. Ini negatif, geraknya ke kiri. Ya, ini adalah besarnya ini. Nah, ini ada sudut antara ini vektor, vektor momen dipol, P-nya sini ya, dari negatif ke positif, kemudian ini adalah arah vektor medan. Nah, kalau kita analisis gaya muatan positif QE, gaya muatan negatif negatif QE, kalau sigma berarti gaya total bekerja pada di apa dipol listrik ini, ya ini sigma F sama dengan F min tambah F negatif, total pasti nol, ya. Nah, di sini kalau kita kaitkan kembali teman-teman sekalian dengan torsi. Jadi torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan lengan. Kita torsi yang di mekanika fisika dasar satu ya, ada torsi atau torka F dikali dengan lengan tuasnya. Nah, jika di sini ada sudut ya C, sudut antara medan listrik dan momen dipol, kemudian lengannya adalah tadi L ya. Nah, di sini karena pusatnya titik tengah, maka L-nya dibagi dua. Maka L per 2 sin theta. Ingat, ini kan bentuknya begini ya. Ya, ini kan L. Padahal torka ini harus sudutnya adalah tegak lurus. Ini sudutnya, ini sisi miringnya, ini depannya, ini sampingnya. Maka yang depan ini agar dia lurus, maka dikalikan dengan sin. Nah, di sini ya, L per 2 sin theta. Sehingga total torka, ya, torka positif, torka negatif. Kemudian di sini apa nah F torka itu kan gaya kali dengan lengan. Lengannya ini L sin sudut bagi dua ini lengannya. Gayanya adalah apa? QE ya. Ini kan gaya QE ya. Ini yang positif, yang negatif juga sama ya. Yang negatif juga sama. Arahnya ini bagaimana? Ini setara apa namanya? Nanti ada arah searah dengan jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Kalau medannya begini, kemudian gayanya ke sini, dia cenderung rotasinya adalah searah jarum jam. Kalau kita balik ini negatif, ini positif, ya. Negatif ini arahnya ke sana, positif ini arahnya ke kanan, maka dia cenderungnya adalah bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini. Sehingga kalau kita jumlahkan torsi pada momen dipol ya sama dengan PE sin theta. P ini adalah IL gitu. Sin adalah sudut dibentuk antara momen dipol dengan arah medan listrik. Maka di sini kita kembangkan banyak teman-teman. Nah, sini adalah apa? Kalau kita kaitkan dengan arah putar. Nah, ini kalau arahnya seperti ini, maka arah torsinya kemana? Ini proses dengan apa? Tangan kanan. Ya. Nah, kalau yang bentuknya sini, ya, ini adalah D, ini adalah F. Rotasinya bagaimana? Nah, di sini. Jadi kaidah menggunakan kaidah tangan kanan. Ini torsinya, kalau bentuknya begini, dia bernilai positif, kalau ini bernilai negatif. Itu. Ini adalah antara F dengan D. Gunakan tangan kanan juga. Nah, ini saya kira harus mereview kembali teman-teman ya di fisika dasar satu ya. Jadi ini adalah torsi R cross F ya. Jadi ini ada gaya nih arahnya kemana? Seperti skrup ya. Skrup itu kan kalau kita putar apa namanya ke kanan, dia semakin nancap ke dalam. Kalau kita kendurkan, dia akan bergerak ke atas. Nah, seperti itu. Ini adalah skrup. Nah, kita akan kembangkan lagi teman-teman sekalian, bagaimana dengan energinya ya. Energi untuk berotasi. Jadi jika dipol itu bisa berputar secara bebas, maka medan listrik akan bekerja pada dipol sehingga apa? Akan terjadi energi atau usaha untuk memutarkan. Sehingga di sini W sama dengan tadi rumusnya E apa negatif PE ya. Ini kan PE posisi awal kurangi posisi akhir ya. Ini adalah torsinya. Kalau di sini kita kaitkan dengan usahanya, maka ini potensial awal kurangi potensial akhir. Gitu.
Nah, rumus tadi ini, teman-teman, sehingga energi potensial dipol itu adalah negatif PE cos theta. Nah, istilah cos ini dalam vektor itu adalah P dot E. Ya. A dot B sama dengan A B cos sudutnya. Maka di sini bisa kita kembangkan untuk yang potensial dipol adalah negatif P dot E. Nah, kalau posisi begini bagaimana? Ini sudutnya, teman-teman ya. Dari ini ke sini kan sudutnya 90. Kalau 90 adalah nol. Maka posisi seperti ini, potensial apa dipol listriknya sini adalah nol ketika sudutnya adalah pi per 2. Kalau begini bagaimana? Ingat ya, ini P-nya adalah dari negatif ke positif, seret, sudutnya adalah 180 ya. Maka di sini cos theta-nya adalah nilainya min 1. Maka ini nilainya adalah apa namanya? Kalau ini tadi ya nol, ini pasti tidak setimbang ya karena dia mendapatkan gaya apa medan sini yang berlawanan ya. Kalau sudutnya adalah nol ya, ini negatif, ini positif, maka dia posisinya cosnya nol adalah satu nilainya, sehingga di sini adalah posisi yang setimbang. Jadi di sini posisi momen dipol ketika berada di dalam medan listrik, maka energi potensialnya setimbang ketika posisinya seperti ini, sudutnya adalah sudutnya nol. Gitu. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, ya ini ada simulasinya, teman-teman. Kita buka sekilas ya. Nah, di sini adalah hubungan antara apa namanya nilai torsinya sama energi potensialnya. Nah, ini adalah posisi medan listriknya dari bawah ke atas. Sedangkan ini adalah muatan negatifnya, muatan positifnya. Arah P dari negatif ke positif. Kita play. Nah, di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungan antara torsi sama nilai energi potensialnya. Jadi ketika kapan dia maksimal, kapan dia minimal, kapan dia posisi stabil dan seterusnya. Ini adalah untuk mendapatkan gambaran lebih lengkapnya. Oke, sampai sini dulu dari saya. Ada yang mau nanti akan saya share kembali materi yang kedua ya. Jadi materi hari ini saya kira potensial listrik, kemudian ditambah dengan dipol listrik itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, nanti silakan dibaca-baca dulu ya, dipelajari kembali nanti untuk soal latihan menyusul. Nanti akan kita bahas juga soal-soal yang kemarin ya, setelah Lebaran. Baik, sekian dari saya. Untuk berikutnya, silakan tugas praktikumnya bisa dikerjakan dengan dipandu oleh para asisten praktikum. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Asprak gitu. Mungkin dari Asprak ada pengumuman, silakan disampaikan. Ya, baik, Pak. Izin menambahkan sedikit ya, Pak. Ya, Silakan. teman-teman. Di sini kan untuk praktikum ini ada dua ya, medan listrik dan ekipotensial listrik. Nah, itu nanti untuk data percobaan ini kan juga ada dua. Jadi yang percobaan pertama ini tadi kan hanya muatan listrik dan screenshotan. Nanti ditambahin sama keterangan ya, teman-teman. Itu berarti ada tiga percobaan. Yang pertama itu pada muatan positif, yang kedua muatan negatif, dan yang ketiga itu ada muatan positif dan negatif. Untuk yang kedua, yang ekipotensial listrik itu nanti ada 5 data ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka saya asumsikan sementara belum ya. Nanti sambil dipelajari, sambil dikerjakan, nanti ketika ada hal-hal yang belum jelas, langsung ditanyakan kepada saya ketika teori ya, untuk praktikum kepada kakak-kakak Asprak.
Gitu saja dulu untuk kegiatan kuliah ini saya share untuk yang presensinya. Bentar ini saya generate dulu tokennya. Oke, tokennya adalah 4ELF. Silahkan untuk bisa presensi. Saya share juga di sini. Baik, itu saja untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih banyak pengetahuan, ya, dan tentunya menjadikan otak kita on. Ya, kalau kita melihat rumus-rumusnya banyak, ya memang banyak, ya. Tapi tidak sekedar rumus, tapi teman-teman bisa mengkaji, mengkaitkan dengan kimianya, biologinya, dan seterusnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.